Pemirsa, pertumbuhan penduduk dan pesatnya pariwisata membuat kebutuhan perumahan di Bali terus meningkat. Rumah kini bukan hanya tempat tinggal tetapi juga menjadi kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah. Keberhasilan sektor pariwisata Bali menarik jutaan wisatawan setiap tahun turut mendorong pembangunan infrastruktur termasuk hotel, villa, hingga kawasan perumahan. Namun di balik geliat pembangunan tersebut, alih fungsi lahan tak terhindarkan. Ditemui tadi pagi Jumat 9 Januari 2026 di Denpasar, pengamat tata ruang Putu Rumawan Salain menyebut Bali memang selalu mampu bangkit dari krisis pariwisata. Tetapi pertumbuhan yang tidak terkendali berpotensi mengorbankan keharmonisan alam dan lingkungan. 2025 ini kita semakin terbuka mata kita akibat berbagai pembangunan fisik yang begitu cepat kita katakan. Di tanggal 10 September kalau nggak salah, banjir bandang membuktikan bahwa bukan hanya karena hujan tetapi didukung oleh berbagai persoalan holistik yang telah dilakukan membangun Bali, katakan dalam satu dekade terakhir ini. Jadi kita harus sekarang lebih hati-hati untuk merencanakan dan mengembangkan Pulau Bali ini, khususnya antara ruang dan fungsi yang akan diwadahinya. Apalagi kalau kita lihat keinginan pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur membangun 100 tahun ke depan bagi Bali modern itu, kejadian banjir bandang dan kejadian-kejadian yang lain termasuk pelanggaran tata ruang, tata bangunan, penyerobotan tanah, pengalihan fungsi, kemudian ada galian C, perampasan hutan, dan lain-lainnya menjadi catatan yang sangat penting. Bila tidak, mohon maaf, tentu kita tidak berharap mendapatkan bencana lagi, tetapi kesalahan yang sudah dalam satu dekade ini akan berulang, paling tidak sampai dekade ke depan. Masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah turut meningkatkan kebutuhan rumah, baik sewa, kontrak, maupun kepemilikan. Kondisi ini dimanfaatkan pengembang sebagai peluang bisnis, sementara pemerintah juga mendorong program pembangunan rumah rakyat. Pada tahun 2025, REI Bali menargetkan pembangunan 2.500 unit rumah, baik subsidi maupun komersial. Namun pembangunan tersebut membutuhkan lahan puluhan hektar yang berpotensi menekan kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau. Data menunjukkan setiap tahun sekitar 1.700 hektar lahan di Bali beralih fungsi. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada lingkungan, mulai dari berkurangnya lahan sawah hingga meningkatnya resiko banjir dan kemacetan. Karena itu, para pengamat mendorong pengendalian pembangunan perumahan secara ketat, salah satunya melalui pembangunan rumah vertikal dan penegakan aturan tata ruang. Semua pihak diingatkan agar pembangunan tetap berpijak pada nilai Trihita Karana demi menjaga Bali tetap lestari bagi generasi mendatang. Indrawan, Bali TV.